Halo guys, balik lagi dengan saya Andreas Josepin di Dre TV. Nah, di episode kali ini gue mau bahas tentang 10 cara memperbesar jenong ikan lohan kalian. Di sini aku udah rangkum 10 cara untuk memperbesar jenong ikan lohan kalian. Oke guys, kita mulai. Yang pertama adalah jaga kualitas air akuarium kalian. Nah, banyak orang mengabaikan kualitas air dalam akuariumnya. Jadi pelihara ikan lohan asal-asalan, males ganti air, terus atau bahkan airnya nggak diganti-ganti sampai air kotor. Ya jelas aja ikan lohannya palanya nggak bakal jenong. Nah, kualitas itu penting banget. Jadi banyak kalian tuh sering mengabaikan. Makanya banyak orang bilang kita pelihara ikan lohan yang dipelihara airnya gitu. Itu karena nomor satu, kualitas air. Kenapa? Ketika air kotor, air itu pasti mengandung banyak amoniak. Nah, amoniak itu akan membuat ikan kalian drop. Ketika ikan kalian drop, palanya pasti menciut. Bukan hanya palanya menciut ya, tapi ikan kalian tuh bisa gampang sakit. Karena kualitas air yang buruk itu. Jadi, perhatikan banget kualitas air. Itu penting banget. Gunakan filter yang bagus. Kalau perlu, gunakan filter-filter seperti filter tanpa kuras, terus ditambah lagi dengan filter talang, dan gunakan 4 komponen penting dalam filter air, yaitu pertama filter mekanik, kedua rumah bakteri, ketiga filter kimia, dan keempat kita bisa tambahkan lampu UV supaya kondisi air tetap bagus, tetap kualitasnya terjaga, pH air terjaga. Nah, lanjut di hal kedua yang sering kali dilupakan oleh para penghobi lohan adalah suhu air pada akuarium. Nah, ikan lohan itu lebih suka dan lebih bagus di suhu 29 sampai 32. Jadi airnya agak anget. Nah, ketika airnya agak anget itu akan membuat ikan lohan lebih nyaman, dan otomatis ketika ikan lohan kita nyaman, kepala jenongnya itu pasti akan lebih membesar, lebih mudah membesar. Nah, di suhu yang 29 sampai 32 Celcius itu juga membantu. Misalnya kita pakai probiotik kayak misalnya Nitrobacter, Nitrosomonas, itu akan membantu perkembangan bakteri itu lebih maksimal. Ketika airnya hangat, ikan lohan kalian tuh nggak akan mudah sakit. Jadi ikan lohan tuh kalau airnya agak dingin, itu ikan lohannya pasti akan mudah terserang penyakit. Misalnya kayak white spot, terus velvet, dan lain-lain. Itu penyebab dari air yang dingin. Nah, makanya ketika musim hujan atau musim yang airnya dingin, musim hujan kan air akuarium pasti ikutan dingin kan. Nah, di situ ikan lohan kita pasti rentan sakit. Untuk mencegah ikan lohan kita sakit, kita pakai heater. Nah, solusinya adalah pakai heater ya. Di set aja suhunya 29, maksimal 32, jangan lewat dari itu, nanti kepanasan ikan lohan kalian bisa mati juga, bisa terbalik. Beli aja heater yang bahannya stainless. Emang lebih mahal ketimbang yang bahan kaca, tapi itu lebih awet, nggak gampang pecah juga. Tapi hati-hati juga ya, ada beberapa kasus kita pakai heaternya itu nggak bisa stop. Jadi dia kan harusnya otomatis nih. Misalnya dia udah menyentuh suhu 30 atau yang kita set 31 atau 32, dia kan stop. Tapi ada beberapa heater tuh rusak. Jadi dia ketika air udah mencapai suhu yang diinginkan, heaternya tuh tetap bekerja panas. Sampai akhirnya ada kasus ikannya mati, terbalik. Nah, cara ketiga agar ikan lohan kalian berjenong besar adalah ukuran akuarium. Nah, ini paling sering banget buat para pemula ikan lohan yang menggunakan akuarium asal-asalan. Tempat akuarium itu penting, karena itu tempat tinggal ikannya. Kalau kalian nggak punya akuarium yang bagus, kasihan ikannya nanti mati. Agar mempercepat pertumbuhan jenong ikan lohan, kalian gunakan tank progress. Tank progress, jadi tanknya itu biasanya ukurannya 30 x 30 x 40 untuk ikan yang ukurannya maksimal 20 cm ya. Kalau lewat dari itu kalian gunakan yang lebih besar, 40 x 40 x 50. Tapi kalau misalnya nih kalian nggak mau pakai tank progress, mau pakai tank biasa, nggak apa-apa. Cuman minimal tingginya 40 cm. Jadi tinggi airnya tuh nanti kisaran 35 cm. Lebih tinggi lebih bagus sih, cuman minimal segitu ya. Itu untuk agar jenongnya ikan lohan tuh lebih mudah bertumbuh, membesar. Jangan gunain akuarium yang airnya cetek-cetek pendek, nanti palanya menciut. Jadi gunakan akuarium yang airnya tinggi. Kalau perlu gunakan tank progress.
Kalau kalian mau pakai tank yang besar juga lebih bagus. Misalnya untuk ikan kalian di atas 20 cm, gunakan ukurannya 80 x 40 x 40 atau 80 x 40 x 50. Untuk ikan ukuran yang lebih kecil bisa gunakan 60 x 30 x 40. Nah, itu ukuran akuarium yang pas buat ikan lohan. Jadi nggak terlalu gede banget, nggak terlalu kecil banget. Lalu cara keempat, masih dalam akuarium, tapi di sini ketika kalian udah pakai akuarium yang tepat, misalnya kalian udah pakai akuarium 30 x 30 x 40, atau misalnya kalian pakai akuarium yang panjang, misalnya 60 x 30 x 40. Oke, udah tepat, tapi kalian taruhnya 5 ikan di situ. Jadi kalian sekat 1, 2, 3, 4. Jadi biasanya orang peliharanya sampai 2, 3, atau 4 ikan dengan akuarium yang ukurannya kecil banget itu loh. Itu akan memperhambat pertumbuhan ikan lohan, bahkan memperhambat pertumbuhan jenong ikan lohan kalian. Ikan lohan itu adalah ikan yang teritorial. Jadi ikan lohan yang maunya hidupnya sendiri. Dia nggak mau hidup rame-rame barengan sama ikan-ikan lain. Jadi lebih baik kalian pakai tank progress yang 30, 30, 40. Jadi sendiri-sendiri. Kalaupun kalian pakai ikan panjang begitu, itu buat pelihara ikan lohan betina aja. Biar dia rame-rame ngerumpi di situ kan. Kalau untuk yang jantan yang mau palanya gede, jangan. Taruh aja pelihara sendirian. Lalu hal paling penting banget nih ya. Kalau misalnya nih, kalian udah pakai nih tank progress 30, 30, 40. Nah, di sampingnya itu kalian kasih sekat. Jangan sampai ikan lohannya lihat-lihatan sama ikan sebelah. Biar dia merasa hidup dia tuh sendiri. Dia merasa dunia ini cuma milik dia sendiri doang. Nah, itu akan membantu memperbesar jenong ikan lohan. Karena ketika kalian sekat itu ada fungsinya nanti. Tapi kalau misalnya untuk ikan-ikan lohan yang jenis SRD yang emang genetik kepalanya tuh boomnya kuat, kalian pelihara nih misalnya akuarium 1 meter disekat. Kayak lihat kan banyak pedagang ikan taruh ikannya begitu. Tapi kepalanya tetap gede-gede aja tuh ya kan. Iya, karena genetik ikannya kuat. Jadi mau lo taruh kayak gimana kayak asal ikannya sehat, palanya pasti gede. Tapi kalau kalian punya ikan model kayak kamfa yang butuh perawatan ekstra, kalian pelihara kayak gitu, kepalanya nggak bakal gede. Bahkan kalau kalian pelihara kayak gitu, kalau ada ikan kalian sakit pun satu tiba-tiba sakit tuh nanti nepa ke yang lain. Dan kualitas airnya tuh susah buat dijaga. Makanya lebih bagus dipelihara sendiri-sendiri di tank progress. Atau kalian pakai tank yang ukuran gede pun nggak apa-apa, yang penting dia sendiri. Dan samping-sampingnya disekat biar dia merasa dirinya hanya dunia milik dia sendiri gitu. Oke, cara kelima untuk memperbesar jenong ikan lohan kalian. Nah, tadi kan cara keempat ukuran akuarium dan cara penempatan ikan lohannya. Nah, cara kelima ini, nah di sinilah fungsinya sekat. Jadi ketika kalian udah taruh sekat itu, kalian bisa setiap hari nih, kalian bisa angkat supaya ikannya sparring. Di sinilah fungsi sekat itu. Supaya ikannya sparring. Sparringnya jangan lama-lama, kisaran 5 menit sampai maksimal 15 menit aja per hari. Atau satu hari bisa 2 kali juga boleh. Lalu kalian tutup lagi. Supaya ikan lohannya memiliki mental yang agresif. Jadi dia akan tetap teritorial, menjaga teritorialnya dia dan dia tetap agresif. Nah, itu akan ketika ikan lohan kalian agresif dan mentalnya bagus, itu akan membantu memperbesar jenongnya. Jangan sampai ikan lohan kalian mentalnya drop. Kalau mentalnya drop, tidak agresif, jenongnya pasti turun. Jadi agresif dan mentalnya harus dijaga dengan cara itu, sekat itu. Dan sering di sparring. Kedua, bisa juga menggunakan kaca. Jadi kalian bisa taruh kaca, tempelin kaca, nanti dia akan sparring dengan dirinya sendiri kan. Lalu bisa juga menggunakan untulan. Nah, di sini untulan bisa kalian gunakan ikan lohan betina atau ikan perot betina atau ikan yang lebih kecil yang bisa dia bully. Karena ketika dia bisa ngebully ikan lohan yang lebih kecil, dia akan bahagia. Wah, gue jagoan ya kan. Jadi palanya jadi tambah gede. Ibaratnya kayak gitu. Itu ya caranya ya. Kasih untulan, sparring, pakai kaca. Intinya latih mental ikan lohan kalian supaya tetap agresif. Jadi tetap perform. Oke, cara keenam sekarang adalah makanan. Nah, ini yang paling sering orang cara paling gampang lah, ibarat kata kalau misalnya kita nanya sama orang, gimana sih ikan lohan biar palanya jenong? Kasih makan ini aja, kasih makan itu aja. Ya, jawaban paling mudah dan paling gampang. Makanan paling ikan lohan tuh
banyak. Makanan lohan yang untuk membantu mempercepat jenong ikan lohan kalian itu adalah makanan yang berprotein tinggi dan berlemak tinggi. Dan kalian lebih bagus lagi kalau untuk ikan lohan supaya jenongnya besar menggunakan pakan alami. Kenapa? Karena pakan alami itu mengandung protein dan lemak yang tinggi. Misalnya kayak cacing beku, ulat Hongkong, jangkrik, udang, dan lain-lain. Banyak deh. Cacing sutra tuh lemaknya tinggi banget. Tapi ketika kalian menggunakan pakan alami ini, hati-hati ya. Kadang pakan alami ini membawa parasit atau membawa bakteri-bakteri jahat yang membuat ikan kalian sakit. Jadi misalnya pastikan kalian menggunakan misalnya cacing beku ya. Pastikan menggunakan cacing beku yang bermerek. Mereknya juga yang bagus karena itu biasanya dijamin steril. Nah, kalau kalian menggunakan udang, biasanya udangnya itu ikan lohan tuh bakal lebih suka kalau udangnya itu kalian blender jadiin pasta udang. Nah, kalian bisa tambahin asupan lemak dari minyak ikan. Minyak ikan yang ada omeganya 369 itu bagus. Itu menambah asupan lemak untuk memperbesar jenong ikan lohan kalian. Terus yang paling gampang biasanya yang orang nggak mau ribet tuh pakai pelet. Nah, pelet di sini yang bagus itu adalah pelet yang berprotein dan berlemak tinggi. Kalian bisa pakai produk yang aku udah pakai bagus tuh Okiko, terus Saki Kari Grow. Terus ini untuk jenong ya. Banyak lagi sih produk-produk yang lain yang bisa, yang pokoknya kalian baca proteinnya tinggi. Kalau bisa yang di atas 50%. Terus lemaknya tinggi yang di atas 12%. Bahkan ada pelet yang lemaknya tuh sampai 15%. Kalian bisa cari tuh pelet-pelet yang kayak gitu. Emang sih peletnya nggak khusus ikan lohan. Misalnya bisa buat ikan mas koki atau ikan koi. Yang penting nilai gizinya sih paling penting. Nah, ngomong-ngomong pelet, di sini aku ada pelet racikan menggunakan Saki Kari Grow yang udah terbukti bisa membantu menjenongkan ikan lohan kalian. Nah, kalian bisa order di deskripsi, ada link penjualannya ya. Murah, bahannya Saki Kari Grow. Ada mengandung minyak ikan, serbuk jenong, lukantin, 25 vitamin dan mineral, lengkap. 10% astaxanthin. Order ya, numpang iklan dikit. Oke, lanjut cara ketujuh adalah cara pemberian makan pada ikan lohan. Jadi kalian udah bikin pasta udang, udah bagus, oke. Udah beli ulat Hongkong, oke, udah bagus. Beli cacing beku, udah oke. Beli pelet udah yang mahal, yang bagus, oke. Tapi kasih makannya asal-asalan. Misalnya hari Senin kasih makan, Selasa nggak dikasih makan, Rabu dikasih makan, Kamis nggak dikasih makan. Atau pagi dikasih makan, malam nggak dikasih makan. Jadi kasih makannya kedikitan atau bahkan kebanyakan. Jadi cara pemberian pakan pada ikan lohan itu penting. Biasanya satu hari 2-3 kali. Tapi kalau kalian ingin fokus penjenongan ikan lohan kalian, pakai cara 3 kali sehari makannya. Jadi asupan gizinya harus full supaya badannya bulky mendorong jenong kepalanya juga. Jadi kalian bisa kasih makannya pagi, siang, malam. Jadi pagi kalian bisa mulai dengan pelet, siangnya misalnya kalian kasih cacing beku, malam kalian kasih pasta udang. Kenapa pasta udangnya dikasih malam? Karena udang itu lebih sulit dicerna, jadi dia biar malam itu ketika dia makan ada jeda sekitar 12 jaman lebih lah itu untuk dia mencerna udangnya. Terus kalau kasih makan, suka ada yang orang nanya kasih pelet berapa butir sehari. Nggak pengaruh dia berapa butir, jadi begini aja intinya. Ikan lohan kalian misalnya ukuran segini atau segini atau segini. Terus kalian kasih nih, sekira-kiranya dia sekali kasih makan tuh habis. Jangan sampai bersisa. Kalaupun kalian pakai pelet juga ketika kalian kasih makan juga jangan sampai ada sisanya. Kenapa? Sisa makanan itu akan jadi amoniak dan menyebabkan ikan lohan kalian drop, sakit. Ketika ikan lohan kalian drop, palanya pasti ciut. Ketika ikan lohan kalian drop sakit white spot aja itu palanya ciut. Terus airnya amoniaknya banyak, dia nggak nyaman. Ketika ikan lohan nggak nyaman, dia mojok, mental drop, palanya ciut. Jadi pada saat kalian kasih makan, jangan kebanyakan. Jangan sampai ikannya gembrot banget juga. Pokoknya kasih makannya secukupnya tapi sering. Jadi kalau misalnya kalian lagi ikut lomba progres aja, kalau perlu satu hari kasih 5 kali. 5 kali makan. Kalau perlu 10 kali. Cuman sekali-kali kalian kasih makan,
harus habis, jangan sampai dia ada sisanya. Ingat tuh, harus sampai habis. Oke, lanjut cara ke-8. Gunakan doping. Nah, ini buat kalian yang para pemain kontes biasanya tahu. Misalnya kalian udah mau deket-deket kontes, kalian pakai Pregnil, disuntik. Dalam waktu singkat palanya, boom. Meningkatkan libido pada ikan lohan kalian. Jadi ketika libidonya tinggi, itu akan meningkatkan mental dan agresifan ikan lohan kalian. Ketika mental dan agresifnya naik, ikan lohan kalian akan menjenong. Nah, jadi bisa kalian gunakan doping, serbuk jenong, atau head booster. Jadi dia tuh meningkatkan libido pada ikan lohan. Jadi ketika ikan lohan kalian libidonya tinggi dan dia akan jadi gila kawin. Dia pengen kawin gitu. Dia pengen, kalau pria tuh kayak gitulah intinya. Nah, ketika kalian ikannya begitu, jadi palanya tuh akan naik, membesar gitu. Itulah fungsi dari serbuk jenong atau head booster. Iklan lagi nih, kalian bisa beli. Link pembeliannya ada di deskripsi. Aku jual cuma 25.000 per 5 gram. Nah, serbuk jenong itu kalian bisa campurkan di pasta udang. Sekalian kalian bisa campur dengan minyak ikan juga. Bisa campur dengan lukantin atau spirulina. Bahkan kalian campur juga lukantin dengan spirulina. Kalian kasih makan ikan kalian. Itu lebih bagus. Jadi penjenongannya bertahap. Nggak langsung boom, terus gitu. Jadi biar dia membesar. Oke, yang ke-9 adalah jenis kelamin ikan lohan kalian. Nah, kalau kalian udah gunain cara-cara tadi di atas, tapi nggak taunya lohannya betina. Ya udah, jong. Bisa aja sih lohannya jenong, cuman nggak bisa gede banget, nggak bisa sampai boom banget gitu loh. Ada kan beberapa femalean juga palanya jenong, cuman jarang. Dan kalau ada female jenong tuh harganya mahal. Nah, jadi aplikasikan hal-hal yang tadi kepada ikan lohan yang berjenis kelamin jantan. Jangan sama yang betina ya. Yang terakhir, cara ke-10 adalah kembali lagi kepada genetik ikan kalian. Makanya saya sering bilang banget kalau cari ikan lohan, cari bahan yang bagus. Jangan beli ikan lohan asal-asalan. Kalau kalian beli ikan lohan asal-asalan, kalian pelihara, nggak apa-apa sih kalau cuma sebatas hobi. Semua orang juga pada awalnya hobi ikan tuh emang begitu. Yang penting kita bisa kasih makan, lihat ikannya makannya udah seneng banget gitu. Tapi ketika kalian udah mulai expert, udah mulai naik ke tingkat yang lebih lagi, kalian pasti mulai akan mencari ikan-ikan lohan yang kualitasnya lebih bagus. Kalian akan mulai matanya gatel nih, pengen lihat ikan lohan tuh yang bagus deh, yang perfect. Apalagi kalian udah mulai tahu aksesoris ikan lohan yang bagus tuh kayak gimana. Mulai dari kepala, mutiara, warna, sirip, body. Wah, kalian pasti akan mulai ngejar nyari ikan lohan yang kualitasnya tuh kayak gitu. Nah, lebih baik kita cari bahan yang bagus. Karena apa? Genetik dari ikan lohan itu penting banget dan kuat banget. Nah, masalahnya gini juga. Dari breedernya sendiri, orang Thailand aja bilang, dari ratusan ekor atau ribuan ekor ini, paling yang bagus, yang kualitas kontes tuh hanya 5%. Yang kualitas bagus, nggak kontes ya, tapi itu cuma 15%. Jadi ketika kalian beli ikan lohan dari Burayak tuh bener-bener sebenarnya hoki-hokian aja. Kalau kalian beli pas gede bagus ya udah itu hoki banget. Tapi kalau untuk kualitas bagusnya ya bagus-bagus asal jenong itu ya sebenarnya gampang, beli SRD aja. Beli SRD yang Thailand itu pasti jenong, pasti merah juga, mutiaranya juga pasti bagus. Nggak usah ribet sih, kayak progress body lah apa, kasih makan apa, nggak usah. Banyak kok orang-orang yang cuma kasih makan asal-asalan, kasih makan pelet lele bahkan yang harganya sekilo 5.000, malahnya gede-gede juga, terus mutiaranya bagus-bagus juga ya karena genetik ikannya emang udah bagus. Nggak harus kita progress macam-macam aneh-aneh. Ya itu beli SRD yang genetik Thailand ya yang kuat. Tapi kalau udah meliharanya kelas kayak Cincu, Kamfa, itu yang butuh progress. Nah, cari bahan yang bagus. Dari Burayak udah cari bahan yang bagus, jangan cari bahan asal-asalan. Oke, sekian 10 cara
memperbesar jenong ikan lohan kalian. Kalau kalian suka video ini, di like, di share, di subscribe. Jangan lupa tonton terus video-video Dre TV.